semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah melihat saat ibu menjemur pakaian, lama-kelamaan pakaian itu bisa kering. Lalu saat kita memanaskan air yang awalnya dingin, lama-kelamaan air itu bisa panas, bahkan bisa mendidih dan keluar gelembung-gelembung dan juga uap. Lalu saat kita menyetrika, kain yang awalnya dingin ikutan panas, bahkan bisa licin. Nah, peristiwa ini berkaitan dengan perpindahan kalor. Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama kita bahas yaitu konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai perpindahan partikel pada bahan tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya di sini ada sebuah penggaris dari logam yang salah satu ujungnya dipanasi. Ketika suhunya naik pada bagian ini, partikel-partikelnya itu bergetar dengan cepat. Nah, ketika partikel di sini bergetar sangat cepat, kalornya berpindah, tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Sehingga di bagian lain juga ikut merasakan panas ketika kita sentuh. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menyetrika. Jadi bagian bawah setrika yang merupakan lempengan logam yang panas ketika disentuhkan dengan kain, kain itu juga ikut panas. Nah, contoh lain yaitu saat tangan merasakan panas ketika memegang sendok untuk mengaduk air panas. Jadi panas dari air tadi berpindah ke sendok dan tangan kita juga ikut merasakan panas ketika memegangnya. Lalu saat kita memanaskan panci atau wajan yang awalnya suhunya dingin, tetapi ketika diletakkan di atas api, lama-kelamaan wajan atau panci itu ikutan panas. Ada bahan-bahan yang memudahkan dalam penghantaran panas, disebut konduktor. Contohnya yaitu logam seperti besi, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan yang tidak baik atau buruk dalam menghantarkan panas, disebut isolator, seperti kayu dan plastik. Tetapi isolator ini memiliki manfaat. Contohnya pada panci dan wajan, digunakan sebagai pegangan agar saat kita gunakan dalam memasak, tangan kita tidak ikutan panas. Lalu ada konveksi. Berbeda dari konduksi, dalam konveksi ini, perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Pada konveksi ini biasanya terjadi pada fluida, seperti zat cair dan juga gas. Maksudnya bagaimana di sini? Contohnya di sini kita memanaskan air. Di sini ada wadah ya, ada panci untuk memanaskan air. Kalau dari api ke panci ini itu konduksi, tetapi dalam proses airnya bisa mendidih, di sini konveksi. Di mana air ini isolator, dia tidak baik dalam menghantarkan panas, tetapi bagaimana dia bisa panas? Nah, ketika kita memanaskan air, bagian bawah itu mendapat kalor dari pemanas. Jadi kumpulan air itu memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Sedangkan di bagian atas yang airnya masih dingin, dia lebih berat, massa jenisnya, dia akan berputar ke bawah. Nah, jadi ada arus konveksi di sini. Ada perambatan energi di sini. Sehingga lama-kelamaan air itu bisa panas bahkan mendidih. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan dalam menangkap ikan. Jadi ketika malam hari nelayan berangkat untuk mencari ikan, nelayan menggunakan angin laut. Matahari itu memanaskan permukaan daratan dan lautan pada siang hari. Daratan ini lebih cepat menyerap panas daripada laut. Akibatnya udara di darat itu lebih panas, yang telah panas memuai dan naik lebih tinggi ke atmosfer. Udara dari laut bergeser ke arah darat yang menyebabkan angin laut. Jadi pada malam hari ini digunakan nelayan untuk berangkat mencari ikan. Lalu kebalikannya saat pulang, dia menggunakan angin darat. Laut ini lebih mampu menyimpan kalor daripada daratan. Pada malam hari permukaan laut ini lebih hangat daripada daratan. Udara di atas permukaan laut yang menerima kalor dari laut memuai dan naik lebih tinggi ke atmosfer. Akibatnya udara dari darat bergeser ke laut yang menyebabkan angin darat.
sehingga bisa digunakan nelayan untuk kembali ke daratan. Lalu ketika kita mendidihkan air atau memasak air sampai dia mendidih, saat memanaskan air, konveksi itu tidak terjadi di dalam air aja, tidak hanya pada arus konveksi di air saat mendidih, tetapi timbulnya uap itu juga merupakan bagian dari konveksi. Jadi partikel air yang sudah mendidih akan berubah menjadi gas dalam bentuk uap air. Uap air akan menyebarkan panas di udara sekitarnya. Nah, ini membuat partikel udara mendapat kalor, yang mendapat kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Sehingga partikel tersebut juga akan ikut terangkat semakin tinggi ke atas. Jadi ini di bagian airnya yang mendidih, lama-kelamaan partikelnya itu naik menjadi gas. Nah, di sini juga ada arusnya juga. Lalu di sistem pendinginan ruangan atau AC, lalu ketika balon udara ketika diterbangkan, itu juga contoh dari konveksi. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau tidak butuh medium. Contohnya ketika kita bisa merasakan panas matahari sampai ke bumi, padahal di luar dari atmosfer bumi ini merupakan ruang hampa. Jadi di ruang hampa ini tidak ada udara atau tidak diisi dengan materi apapun. Tetapi nyatanya panas matahari itu bisa sampai ke bumi walaupun tanpa zat perantara. Hal ini terjadi karena kalor mampu menyebar walaupun tanpa zat perantara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita bisa merasakan panas api unggun. Nah, tadi di konveksi bisa terjadi uap dan itu bagian dari konveksi kan teman-teman uapnya. Lalu kenapa kok di sini dia merupakan radiasi padahal kan ada udara yang menjadikan perantara. Jadi kalau konveksi itu arusnya ke atas, tetapi kalau radiasi bisa dirasakan di sekitarnya. Lalu contoh yang lainnya yaitu menjemur pakaian, menjemur ikan asin, atau bahkan menetaskan telur dalam mesin penetas. Nah, jadi di sini panasnya itu menyebar merata. Lalu saat menjemur pakaian juga panas matahari bisa sampai ke bumi, sama kayak menjemur ikan asin. Nah, jadi ini merupakan penjelasan mengenai perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan juga radiasi.